Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 6? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bertemu kembali ya dengan Bu Tuti, walau hanya lewat suara saja. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya, agar agar pelajaran hari ini mudah kita terima dan bermanfaat untuk kedepannya. Di video kali ini, Bu Tuti akan mengulangi kembali tentang pubertas, agar kalian menjadi lebih paham dan lebih mengerti, sehingga akan lebih mudah mengerjakan soal-soal berikutnya. Jadi, tolong disimak ya, jangan di-skip atau dipercepat. Ya, jadi simak dengan seksama sampai selesai. Oke, pubertas itu apa? Pubertas itu adalah merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, atau sering disebut dengan masa remaja atau masa akil balik. Jadi, biasanya anak di usia remaja akan mengalami pubertas. Nah, jadi usia remaja itu usia berapa? Ya, usia kalau sekarang remajanya anak-anak sekarang ya sekitar umur 10 ke atas ya sudah remaja. Kalau anak-anak itu usianya 5 tahun. 5 tahun ke atas, jadi 6 sampai 10 11 ya. Kalau bayi usianya 0 sampai 1, nanti ada balita, bayi juga tapi umur 1 sampai 5. Oke, kita lihat ya. Kita kembali ke sini. Pubertas itu selalu ditandai dengan dua perubahan. Yang pertama, perubahan utama atau primer. Perubahan utama itu apa? Perubahan di mana alat reproduksi atau alat kelamin seseorang itu telah berfungsi. Jadi, alat kelamin seseorang telah berfungsi, berarti itu yang dinamakan dengan perubahan utama atau primer. Sedangkan yang kedua, perubahan fisik atau sekunder. Itu perubahan yang bisa terlihat. Jadi bisa dilihat. Fisiknya mengalami perubahan, bisa terlihat ya. Jadi saya ulangi, pubertas ditandai dengan perubahan utama atau primer dan perubahan fisik atau sekunder. Perubahan di mana alat kelamin, maksud saya alat reproduksi atau alat kelamin seseorang telah berfungsi, dinamakan dia mengalami perubahan utama. Nah, ini jadi orang pubertas pasti yang ini ya. Kalau yang sekunder kadang-kadang nggak dialami. Selanjutnya, kita lihat dengan pubertas anak laki-laki. Nah, lebih jelasnya, pubertas anak laki-laki itu terjadi di usia 10 sampai 17 tahun. Nah, adapun perubahan-perubahan yang terjadi pada anak laki-laki yang mengalami pubertas, kita lihat perubahan utamanya. Perubahan utama atau primer itu ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Mimpi basah itu keluarnya sperma dan alat kelamin ereksi di pagi hari spontan tanpa kita sadari. Nah, jadi mimpi basah itu keluarnya sperma. Sperma itu apa? Sperma itu sel kelamin. Sel kelamin jantan. Sel kelamin anak laki-laki ya. Sel kelamin laki-laki. Sel kelamin, ingat ya. Nah, mimpi basah ini menandakan bahwa testis atau alat reproduksinya atau alat kelaminnya anak laki-laki telah berfungsi. Kenapa telah berfungsi? Karena testis tadi menghasilkan sperma. Jadi kalau ditanya, apa yang menandakan bahwa testis telah menghasilkan sperma? Ya, mimpi basah. Jadi kebalikannya itu ya. Jadi
Kalau ditanya apa nama alat reproduksi anak laki-laki, namanya testis. Testis menghasilkan apa? Sperma. Sperma itu apa? Sel kelamin laki-laki. Nah, sperma dihasilkan itu tandanya apa? Tandanya dengan mimpi basah. Nah, inilah tanda atau perubahan utama pada anak laki-laki atau ciri utama primer anak pubertas anak laki-laki. Yang kedua, ciri primer ciri sekunder atau fisik anak laki-laki. Nah, ini ada dada membidang, tumbuh kumis dan jenggot, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Nah, ini kalau yang ini anak perempuan juga ngalami. Kemudian jakun membesar, jakun itu tonjolan di leher ya. Kemudian berjerawat, ya anak perempuan juga ngalami. Suara berat. Nah, jakun ini kan suara berat kenapa? Karena jakunnya membesar sehingga suaranya jakun ini kan tumbuhnya di pita suara, dekatan dengan pita suara sehingga berpengaruh terhadap suara anak laki-laki itu. Oke ya. Jadi saya ulangi, pubertas anak laki-laki ditandai dengan perubahan utama yaitu mimpi basah. Mimpi basah itu menandakan bahwa si testis telah menghasilkan sperma. Jadi mimpi basah itu artinya keluarnya sperma dan ereksinya alat kelamin di pagi hari dengan spontan. Oke. Jadi ini ya kamu baca.